berikan bagi umatnya, bagi jemaatnya, sehingga saudara dan saya dapat rasakan. Hari ini adalah sesuatu hari yang luar biasa, karena saudara dan saya dipertemukan berjemaah memuliakan. Itu sesuatu yang luar biasa dan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Ketika seorang dengan seorang bertemu bersama-sama Tuhan, maka di sana akan ada sukacita yang besar. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang sangat sering kita dengarkan, yang terampil di dalam Perjanjian Baru, yaitu Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Kita mau sama-sama membaca firman Tuhan ini, dan kita bersuara keras supaya kita didengarkan oleh siapa saja pun, bahkan suara saudara ada didengarkan oleh Tuhan. Haleluya. 1, 2, 3. Pikullah aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang ketaatan. Judul kita adalah taat kepada kehendak Tuhan. Taat kepada kemauan Tuhan. Taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan bagi setiap kehidupan. Berbicara tentang ketaatan adalah menuruti segala sesuatu apa yang diperintahkan Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita, tetap kita menuruti apa yang diperintahkan Tuhan. Itulah sesungguhnya ketaatan. Sekalipun kita ada di dalam kelemahan, tapi bukan kelemahan itu membuat kita tidak menjadi taat kepada Tuhan. Sekalipun kita di dalam kekurangan, tapi bukanlah kekurangan itu membuat kita menjadi tidak taat kepada Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau tetap taat kepada Tuhan. Senang atau tidak senang, tetap kita taat kepada Tuhan. Suka atau tidak suka, kita tetap taat kepada Tuhan. Dan itulah sesungguhnya ketaatan itu, saudaraku yang dikasihi. Nah, hari ini firman Tuhan ini katakan, pikullah aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan katakan dia itu lemah lembut. Tuhan katakan dia itu rendah hati. Maka dia berikan kepada saudara dan kepada saya adalah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pasti kita semua tahu apa itu. Kalau mereka itu atau seorang itu ada tinggal di daerah pertanian, dan pertanian ini luas. Sebelum ada teknologi yang maju, ada jetor, tapi inilah yang dipakai oleh petani dahulu untuk membajak tanah dengan tenaga hewan. Apakah itu kerbau, apakah itu sapi, apakah itu lembu. Maka itu ditaruh di punggung
sehingga sapi itu dapat bekerja maksimal, dapat bekerja untuk mendapatkan hasil. Itulah yang dipasangkan. Ada banyak orang berpikir ketika Tuhan memberiku, begitu berat. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan katakan kepada kita, belajarlah padaku. Belajar kepada Tuhan. Sebab Tuhan terlebih dahulu memikul itu bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Kenapa saudara-saudara itu dipasang? Supaya bisa berjalan bersama-sama dan seiring. Maka ketika ditaruh sapi 2 ekor, dipasang laku. Ketika mereka bekerja, berjalan bersama-sama untuk menarik, yaitu luku yang ditaruh oleh sapi. Dan kedua dikatakan, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu dipasang supaya memperingan, sehingga ketika mereka bekerja menarik beban, mereka saling bersama-sama. Nah, artinya Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa Tuhan berikan itu kepada kita? Jawabannya sederhana saja. Supaya saudara, supaya saya, supaya kita ada bersama-sama bekerja dengan Tuhan. Haleluya. Itu tujuan. Supaya saudara, supaya kita bersama-sama bekerja dengan Tuhan. Hingga penyanyi kita berkata, bekerja bersama-sama dalam keadaan Tuhan, nanti kita akan dapat. Amin. Ketika saudara, ketika kita ada bekerja sama bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, saudara tidak akan rugi. Kita tidak akan rugi. Tapi sebaliknya saudara-saudara, ada keuntungan-keuntungan yang Tuhan berikan bagi saudara, yang Tuhan berikan bagi saya, yang Tuhan berikan bagi kita saudara-saudaraku, adalah upah nanti saudara-saudara. Sebab Tuhan katakan, akulah pokok anggur. Ketika Tuhan pokok anggur dan kita ada di sana, tentu sekali Bapak Ibu saudaraku, kita akan menerima nutrisi-nutrisi dari pokok itu. Nutrisi itu akan mengalir dan masuk di dalam setiap kehidupan kita. Maka di sana kita akan bertumbuh, di sana kita akan berkembang, di sana kita akan kenyang, di sana kita akan mendapatkan sukacita, damai sejahtera yang daripada pokok itu. Haleluya. Maka hari ini, ketika saudara, ketika saya ada tinggal di dalam pokok itu, ketahuilah, nutrisi dari pokok itu akan tidak pernah mengalir berhenti, tetapi setiap saat, setiap waktu, setiap hari akan mengalir, bagaikan sinar mentari yang tidak pernah berhenti mengalir bagi hidup saudara, bagi keluarga saudara, bagi anak-anak saudara, dan bagi anak-anak kita. Puji Tuhan. Itulah untungnya ketika saudara dan saya ada berjalan bersama-sama Tuhan saudara. Dan yang kedua dikatakan memperingan setiap kehidupan kita, memperingan segala masalah kita, memperingan segala persoalan kita, memperingan segala beban-beban kita. Ketika terjadi satu beban, masalah, persoalan bagi kita, maka otomatis saudaraku bahwa kita tidak akan mampu sanggup untuk menyelesaikan segala persoalan masalah yang datang di dalam hidup kita, baik itu di tengah-tengah kehidupan. Tapi hanya satu jalan yang pasti yang dapat menyelesaikan segala persoalan bagi setiap manusia itu. Hanya satu yaitu saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita.
yang rela berkorban bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Maka oleh karena itu, kalau selama ini ada di antara kita bekerja bersendiri-sendiri, berubahlah. Mulai datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, hari ini Tuhan, aku mau bekerja bersama-sama dengan Engkau. Aku mau berjalan dengan Engkau. Keluargaku mau berjalan bersama Engkau, Tuhan. Yakinlah, percayalah, saudara akan mendapatkan sesuatu jalan keluar yang walaupun saudara memikul buk yang diberikan Tuhan itu. Tapi sesungguhnya Tuhan kita, Tuhan yang baik. Tuhan kita, Tuhan pengasih. Tuhan kita, Tuhan penyayang. Bahwa Dia tidak pernah saudara berencana sesuatu yang jahat bagi anak-anaknya. Tetapi Tuhan itu sesungguhnya adalah merencanakan yang terbaik dan yang terbaik dan yang terbaik bagi anak-anak. Walaupun di pasal itu saudara yang dikasih Tuhan adalah sebenarnya untuk kita jangan lari, untuk saudara jangan lari, untuk umat Tuhan jangan lari daripada kehendak Tuhan itu, supaya anak Tuhan tetap taat kepada Tuhan, supaya anak Tuhan tetap taat kepada. Itu saja maksud tujuan Tuhan itu untuk memasang buk bagi kita. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kita tidak sembrono lari ke kiri ke kanan, tapi kita tetap ada di sana mendengarkan, menerima pimpinan dan tuntunan daripada Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita seperti itu, ketika kita saudaraku bersama-sama dengan Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Ketika Dia berkata diam, mari kita diam. Ketika Dia berkata berjalan, mari kita berjalan. Dan ketika Dia berkata turun, mari kita turun. Ketika Tuhan berkata naik, mari kita naik. Artinya saudaraku, ketaatan ini adalah benar. Saya teringat tahun 84 ketika saya sudah selesai dari SMA, maka saya dipesan salah seorang, ada yang namanya Abang Marga Sinaga, datanglah ke Aceh, nanti mungkin kamu kerja di sana. Lalu saya pergi ke sana, saudara. Ketika saya pergi ke sana, saya bingung. Saya sudah sampai di Takengon, mau ke Bandar Sono, saya bingung. Saya lihat petanya, walaupun ada orang-orangnya dulu saya tidak tahu. Lalu saya bingung, saudara. Lalu ada seorang yang tidak saya kenal, nampak-nampaknya bapak ini, saudara ini, bingung mau kemana. Saya katakan saya mau ke Bandar Sono. Saya menjumpai kakak saya, Marga Sinaga. Dia kerja di Pertamina. Lalu dengan hati yang baik, bapak ini menuntut saya, ayo ikut aku. Lalu setelah itu saudara saya ikut. Saya turuti, saya taati apa yang dikatakan dia. Sebab saya katakan nanti belok kiri, masuk kanan, turun lagi, kamu tidak tahu kata dia. Jadi Bapak mau ke sana atau searah dengan saya tidak, tapi saya mau menuntun saudara mau sampai ke sana. Dalam hati saya berpikir, benarkah dia ini menuntut saya? Apakah saya itu mau disambung dia ini, atau mau dibunuh dia ini, atau ada rencana? Sebab saya tahu orang Aceh tidak begitu baik kepada orang Medan. Maka orang Aceh bilang ketika datang ke Medan, rencong kiri kanan dompet bisa diletakkan. Salah-salah begitu benci dia sama saya. Setelah kami kenal, saya orang. Tapi puji Tuhan saudara,
itu mau menolong saya. Dan lalu saya taat apa yang dikatakannya. Ikut aku. Belok kiri, naik gang, masuk gang, kiri kanan. Rupanya masih jauh tempat ini, saudaraku. Dan waktu itu saya masih muda. Sampai-sampai betis saya hampir naik, saudara-saudara. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, begitulah sampai ke tempat ini. Lalu saya berterima kasih kepadanya, saudara-saudaraku. Kalau saya pikir begitu baik Bapak ini bisa datang ke sini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ilustrasi ini begitulah sebenarnya ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita taat kepada Yesus, maka kita akan dituntun, maka kita akan dibimbing. Haleluya. Hanya Tuhan Yesus yang tahu masa depan saudara. Hanya Tuhan Yesus yang tahu masa depan saya. Dia yang paling mengerti dan dia yang paling tahu. Sama dengan tadi saudara kita orang Aceh itu. Hanya dia tahu di situ saudaraku. Dia tahu daerah Aceh sana. Tapi karena saya menurut dan saya taat apa yang disampaikannya itu dan mengikut dia hingga bertemu dengan yang saya tuju itu saudara. Begitu digambarkan kita ketika taat kepada Tuhan, ketika taat kepada Yesus, ketika taat akan firman-Nya, perintahnya, maka sesungguhnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan sampai kepada tujuan. Saudara akan sampai kepada tujuan. Kita akan sampai ke garis finish yang Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya, saudara-saudara. Artinya Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita taat dan turut itu, kita tidak merasakan banyak kecapean yang terbuang. Sama halnya dengan saya tadi, mungkin hampir setengah hari saya berjalan memutar sana, di sininya dibilang tidak mendatangkan kecapean. Tapi ketika kita saudaraku mengikut Tuhan, di sana kita tidak ada kecapean yang sia-sia. Tapi dengan tepat waktu, saudara-saudaraku, kita sampai kepada tujuan yang kita tunjukkan lalu diberikan kepada kita dengan tepat dan waktu, saudara-saudaraku, sehingga kita tidak mengalami yaitu kerugian yang begitu besar. Maka ketika saudara dan saya, ketika kita taat kepada Tuhan, maka akan ada di dalam setiap kehidupan kita adalah keuntungan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Keuntungan itulah yang kita dapatkan ketika kita taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, kenapa kita harus bersama-sama dengan Tuhan? Kenapa kita harus bersama-sama dengan Yesus? Karena saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, ketika kita bersama-sama dengan Yesus, di sanalah saudara dan saya seperti minggu-minggu yang lalu akan mendapatkan upah yang begitu besar yang mendapatkan upah yang luar biasa yang daripada Tuhan. Maka oleh karena itu, mari kita tetap bersama Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan sedetik pun, sesaat pun. Supaya apa saudaraku? Supaya saudara mendapat keuntungan, supaya kita selalu mendapat keuntungan dan upah daripada Tuhan. Maka ketika kita sebenarnya jauh daripada Tuhan itu, maka kerugian demi kerugian akan saudara dan kita alami, saudara yang dikasih Tuhan. Maka ketika kita saat berikan ruang waktu untuk tinggal atau untuk tidak bersama-sama Tuhan, di sanalah sebenarnya kesempatan yang indah, kesempatan yang luar biasa iblis pergunakan, iblis kerjakan untuk bisa merasuk setiap hidup kita
merasuk setiap hati kita agar saudara dan saya terpisah jauh daripada Tuhan. Maka ketika kita sudah dirasuk iblis, di sana akan banyak kerugian, di sana akan ada penderitaan, di sana akan ada kesusahan. Sebab rencana si iblis, rencana setan tidak pernah membawa sukacita dan damai sejahtera. Tapi sungguh-sungguh rencana iblis itu adalah mematikan setiap anak-anak Tuhan. Dan iblis tidak mau ketika saudara dan saya ada bersama-sama Tuhan. Tapi Tuhan, iblis mau saudaraku supaya saudara hancur, supaya saudara menderita, supaya saudara tersiksa di tengah-tengah dunia ini. Dan dia bertolak belakang dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Maka oleh karena itu, supaya rencana si iblis, rencana si setan itu jangan sampai masuk dalam hidup kita, maka itu tetap kita bersama-sama dengan Tuhan di setiap kehidupan kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, maka akan ada keuntungan bagi setiap kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, supaya kita itu sampai tadi kepada tempat akhir, jadi saudara harus taat kepada Tuhan supaya kita tidak capek, tidak kesasar, tapi supaya kita penuh dengan sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Dan orang-orang yang tidak bersama Tuhan itu, mereka akan capek, mereka akan kesasar. Maka ketika mereka kesasar, maka mereka akan mengalami seperti khotbah kita beberapa minggu yang lalu. Mungkin itu kematian rohani akan timbul dalam hidup mereka sebab mereka sudah kesasar. Artinya tidak ada lagi hubungan mereka yang erat, yang intim kepada Tuhannya. Maka mereka kematian rohani saudaraku. Dengan kata lain, tidak ada lagi signal yang mereka sampaikan kepada Tuhannya, sehingga mereka tidak mendapat apa-apa. Maka yang mereka dapatkan adalah kerugian demi kerugian demi kerugian. Oleh karena itu, jangan kita sempat jauh dari Tuhan. Jangan sempat kita ambil jarak daripada Tuhan. Tapi kita mau tetap bersama-sama dengan Tuhan. Bisa itu lewat doa, bisa itu lewat baca firman Tuhan, bisa itu bernyanyi, bisa itu diskusi firman Tuhan dengan sesama saudara yang walaupun tidak begitu mendalam mengetahuinya saudara-saudara, hanya bicara saja tentang kebenaran firman Tuhan saja, sepotong-sepotong saja pun, satu ayat saja pun, itu adalah menunjukkan atau mengatakan bahwa kita ada bersama-sama Tuhan setiap saat, setiap waktu saudara-saudara. Maka oleh karena itu, hari ini firman ini mengajari kepada kita. Maka dikatakan bersama-sama Tuhan itu, sebetulnya ketaatan ini bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi untuk kepentingan kita sendiri. Artinya yang beruntung bukan di pihak Tuhan, tapi yang beruntung sebenarnya di pihak saudara, di pihak saya, di pihak kita. Itulah kita beruntung saudara-saudara. Kalau Tuhan itu tidak perlu dia untung, sebab dia tidak ada jualan ayam. Amin. Tuhan itu tidak ada jualan ayam. Mungkin kalau bertanya soal ayam, saya ditanya sama Pak Ade, sampai di apa keuntungan itu? Tuhan itu tidak jualan, dan Tuhan itu tidak perlu minta hormat. Tidak saudara. Tapi Tuhan itu sebenarnya sangat sedih, sangat patah hatinya, sangat tersayat hatinya ketika dia melihat umat Tuhan yang ada di gereja Pentakosta Kampung Baru ada di dalam kesusahan, ada di dalam penderitaan. Di situ Tuhan merasa pedih, tapi Tuhan tidak ingin, Tuhan tidak mau. Dia mau saudaraku, jemaat Tuhan yang ada di Kampung Baru ini merasakan damai, merasakan sukacita, dan merasakan ketenteraman, merasakan yaitu damai yang dari surga. Sehingga dipakai itu bukti yang tadi itu saudaraku dikasih.
Maka ketahui hari ini, ketika Tuhan berikan kita adalah untuk kita menerima keuntungan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Jadi saudara-saudaraku, mari kita berpikir dalam setiap kehidupan kita supaya kita semakin taat, setia kepada Tuhan, setia kepada Yesus, setia kepada perintahnya. Maka lewat itu saudaraku yang dikasih Tuhan, kita semakin diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Jadi kita saudaraku taat supaya kita adalah terhindar dari masalah yang tidak perlu. Jadi ketika kita taat itu terhindar dari masalah, terhindar dari persoalan, terhindar daripada rencana-rencana sisir. Sebab kenapa saudaraku? Sebab dengan firman saja iblis itu gemetar, lari, puntang-panting, terbirit-birit. Apalagi melihat bahwa Yesus bersama saudara. Apalagi mendengarkan saudara bercakap-cakap dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, menyanyikan pujian bersama-sama dengan Tuhan. Iblis tidak akan mampu, iblis tidak sanggup. Oh, kita tak usah pergi kepada jemaat yang ada di gereja Pentakosta Kampung Baru. Dia adalah bersama Tuhan. Dengarkan mereka itu memuji dan memuliakan. Dia katakan, kusanjung kau di tempat ini. Maka iblis itu akan takut. Haleluya. Dan hari ini ketika kita memuliakan Tuhan, ketika kita mengagungkan Tuhan, iblis akan tahu, iblis akan lari. Sebab kuasa pujian itu pun sungguh dahsyat luar biasa, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan ketika bersama-sama Tuhan itu, di sana akan terjadi mujizat-mujizat. Di sana akan terjadi mujizat luar biasa, saudara. Maka kita lihat dalam firman Tuhan diberitakan, ketika ada 5.000 orang bersama-sama dengan Tuhan, lebih lagi yang perempuan-perempuan yang lain. Di sana ada mujizat, hanya dengan beberapa makanan saudara-saudara. Bahkan dikatakan saudaraku, lewat mujizat ini ada lagi lebih 12 batu. Maka oleh karena itu, itulah yang keuntungan yang luar biasa yang ada dalam setiap kehidupan. Jadi oleh karena itu, ketika saudara dan saya setiap minggu datang ke gereja ini, pemuda-pemudi ketika setiap minggu setia datang ke gereja ini, saudara akan mendapat keuntungan. Amin. Tapi ketika kita tidak mau datang, saudara tidak akan mendapat keuntungan. Sebab di gereja ini pasti saudara akan bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Kita akan bertemu dengan Tuhan. Maka di sana Tuhan akan lakukan mujizat. Persoalanmu, masalahmu, dalam keluargamu, dalam hidupmu pribadi, ketika engkau bertemu dengan Tuhan, ketika saudara bertemu dengan Tuhan, rasakan lawatan jamaah Tuhan, mujizat akan dinyatakan dalam setiap kehidupan. Haleluya. Maka oleh karena itu, jangan kita, saudaraku, tinggalkan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Selagi kita masih mampu, selagi masih ada waktu, saudara, yang dikasih Tuhan. Maka berkat luar biasa akan selalu Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu, kenapa kita harus taat kepada Tuhan? Karena Tuhan itu yang lebih tahu dalam kehidupan jalan di depan kita. Yang lebih tahu. Dunia ini di bawah pengawasan Tuhan. Hidup kita di bawah pengawasan Tuhan. Masa depan di bawah pengawasan Tuhan. Dia yang tahu. Ini adalah kuasa Dia. Ini adalah otoritas Dia. Bahkan sampai hidup kita pun Dia yang maha tahu. Dan Dia yang maha ngerti. Kenapa saudara? Karena saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan yang dibentuk dari tanah liat, lalu dibentuk dengan damai jemarinya. Maka persis sekali Dia tahu apa kelemahan saudara, apa kelemahan saya,
Apa kekurangan saudara? Apa kekurangan saya? Tuhan mengerti dan Tuhan tahu. Maka ketika saudara bilang, oh ini kelemahan dia. Ketika pendeta ini demam, oh ini kelemahan dia. Sebab saya yang menciptakan dia. Maka oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita akan tetap taat kepada perintahnya, taat kepada tuntunannya. Maka dia yang maha tahu segala kehidupan kita. Dan ketika dia maha tahu segala kehidupan kita, maka untuk itu kita adalah rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan bagi saudara dikatakan rancangan masa depan yang penuh harapan dan bukan kecelakaan. Haleluya. Jadi ketika kita diberikan tadi itu, Tuhan memberikan satu rancangan masa depan yang penuh harapan dan tidak kecelakaan. Jadi ketika Tuhan berikan buku itu adalah itu rancangan masa depan dan penuh harapan. Dan itu menunjukkan kasih Tuhan itu. Dan kasih Tuhan itu dikatakan sabar. Dan kedua adalah murah hati. Dan murah hati ini, saudara yang dikasih Tuhan, itu bisa dikatakan beban. Itu bisa dikatakan kuk. Kalau tadi guru kita sampaikan, kita harus merealisasikan kasih, kesabaran, dan murah hati. Lewat apa kita murah hati? Lewat memberi dan taat kepada Tuhan. Adalah pemberian prospekan kita. Kita sudah berdiri 4. Bagaimana suaranya? Ada agak enak di belakang, dengar di belakang. Udah berdiri. Haleluya. Ketika saudara dengar dengan jelas, dengan baik suara Tuhan, saudara akan diobatkan, saudara akan diperbarui, saudara akan diurapi, saudara akan diberkati. Sebab di sana Tuhan bekerja, melakukan perkara-perkara besar bagi hidup saudara. Haleluya. Tapi ketika suara Tuhan tidak saudara dengar agak sama-sama, dan saudara berkata apa kata iblis, apa kata setan, saudara berpikir 12 keliling nanti di rumah. Tadi suara Tuhan itu suara setan atau suara Tuhan? Saya bingung di mana mau ambil. Tapi hari ini suara Tuhan jelas, walaupun melalui alat elektronik yang Tuhan berikan bagi kita melalui yang pintar. Haleluya. Maka oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, murah hatilah. Murah hatilah seberapa dapat kita berikan. Sebab itu adalah bahagian dari kasih. Murah hati. Kalau murah hati kita itu akan plong. Maka ketika kita murah hati kepada seseorang itu, kita akan puas. Kita akan senang. Kita akan bahagia. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya mengopi, apakah cinta ada? Kalau ada menggeroncong itu, ceng. Lalu saya kesahkan 2.000, saya lepas hati, walaupun 2.000. Tapi itu begitu besar. Dia katakan itu dalam hidup mereka, itu luar biasa. Lebih daripada 2 juta dia katakan. Sudah bagaimana? Sebab 2.000, kalau sempat 500 kali, sudah sekitar 100 atau 1 juta itu. 1 juta juga. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita murah hati kepada sesama kita, terlebih-lebih kepada Tuhan. Lewat apa kita, saudaraku? Lewat pembangunan rumah Tuhan. Lewat apa saudaraku? Lewat kita memberi untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita taat, ketika kita setia, firman Tuhan memberikan contoh yang mendatangkan keuntungan yang sangat luar biasa bagi kehidupan seseorang itu, saudaraku. Tolong kita baca satu ayat Lukas 5 ayat 5 dari mulai ayat 4 sampai 7. Ada yang menemukan? Begini firman Tuhan, setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan sebarkanlah jalan
merupakan meninggalkan jalan juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai goyang. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan yang hampir tenggelam. Puji Tuhan. Saudara, kita garis bawahi di sini. Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Ini ketaatan. Karena engkau menyuruhnya, aku menjalankan jalannya. Itu adalah sebuah ketaatan. Apakah Petrus ini tidak ahli dalam ikan, penjara ahli, luar biasa. Sepanjang-panjang umurnya dia adalah ahlinya untuk menangkap ikan. Tapi saat itu seekor pun mereka tidak temukan dan mereka tidak dapatkan. Dan kita tahu Tuhan Yesus bukanlah seorang yang ahli dalam perikanan atau kelautan. Tapi kita tahu firman Tuhan mencatat, memberitahukan bahwa Yesus itu, juru selamat itu adalah seorang anak tukang kayu. Mungkin kalau ditanya bagaimana bikin mesbah di gereja DPI, mungkin Tuhan bisa sampaikan. Amin. Dia akan tahu, oh begini bentuknya, podiumnya, begitu itunya, begitu bentuknya, akan Tuhan tahu. Tapi mungkin kita belum pernah tanya. Haleluya. Ada yang sudah pernah menanya, belum ada. Tapi saya sudah mulai mencoba bertanya, tapi Tuhan belum jawab. Itu hak prerogatif Tuhan. Haleluya. Jadi mulai nanti malam kalian tanya Tuhan, apa yang kurang dalam gereja kita ini? Saya kira ini mungkin lahan kita pun tak pernah dapat. Belum sungguh-sungguh kita taat bertanya kepada Tuhan. Belum sungguh-sungguh. Mungkin masih parah. Abang ini esok kami dari mengurus mungkin itu bertanya. Jangan. Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ketika kita percaya yang ini, itu perkataan Tuhan. Seperti Petrus tadi itu. Dan itu sebenarnya dalam pikiran Petrus secara manusia, secara keahliannya tidak sangat mungkin. Tapi firman Tuhan katakan tidak ada yang tak mungkin bagi Tuhan, bahwa Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan dapat kerjakan segala perkara-perkara besar bagi setiap kehidupan kita. Asalkan kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saudaraku yang dikasihi. Tapi ayat berikutnya dijelaskan apa saudara-saudaraku di dalam Lukas tadi ini. Maka dikatakan, dan setelah mereka melakukan mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai. Di sana ada keuntungan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan ketika Petrus dan teman-temannya itu ada taat kepada. Maka di sana katanya dikatakan sampai hampir goyang jalan mereka. Artinya saudaraku, hampir melebihi kapasitas muatan daripada yang itu perahu atau jala oleh Petrus. Mungkin mereka selama ini mendapatkan hanya biasa saja, tidak pernah membuat sampai hampir goyang. Tapi firman Tuhan menjelaskan ketika mereka mentaati Tuhan itu, perintah Tuhan itu hampir goyang. Luar biasa saudara. Ketika itu dinyatakan Tuhan bagi saudara, bagi kita, siapapun kita, percayalah bisa terjadi seperti ini. Artinya meluap, berkatnya luar biasa sampai tidak habis kita makan saudaraku. Dan akhirnya Tuhan katakan, biarlah itu mengalir kepada saudara-saudara yang lain sebab mereka pun membutuhkan. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, anak Tuhan, malam pagi hari siang hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita taat kepada Tuhan. Mari kita setia kepada Tuhan seperti Petrus ini, karena mereka taat kepada Tuhan,
maka mendapatkan keuntungan, maka mereka mendapatkan sukacita, maka mereka mendapatkan damai. Yang tadinya saudara mungkin Petrus temannya sudah frustasi, bahkan mungkin sudah lapar, tapi Tuhan mengubah padang gurun menjadi padang damai sejahtera, menjadi padang sukacita. Kegaduhan, kepedihan, kesedihan dalam hati mereka diubahkan Tuhan menjadi sukacita yang besar dalam hidup. Demikian juga akan terjadi bagi hidup kita, bagi hidup saudara. Ketika kita taat kepada Tuhan ini, akan ubahkan keluarga kita, akan ubahkan anak-anak kita, akan ubahkan hidup kita menjadi sesuatu yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya. Maka menjadi anak Tuhan, jangan pernah putus asa. Amin. Kalau hari ini hidupmu seakan-akan pas, keluargamu seakan pas, bahkan suami menganggur, tidak ada pekerjaan, tetaplah taat kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Tuhan ada memperhatikan, Tuhan ada peduli, Tuhan ada melihat. Suatu mujizat akan Tuhan kerjakan bagi kehidupan saudara, asalkan kita taat kepada Tuhan. Maka lewat itu saudaraku, ada sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita yang tidak dapat kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat, akan Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya, asalkan kita tetap taat dan setia kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang kita semua. Oleh karena itu, saudaraku, sekali lagi kita mau tetap mau setia kepada Tuhan. Kenapa saudaraku banyak orang yang tidak taat kepada Tuhan? Banyak orang yang tidak taat kepada Yesus. Jawabannya karena mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Sekalipun mereka sudah ada pernah nikmati cicipi yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, tapi mereka tidak menyadari itu, sehingga mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tapi ketika mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, di sana akan terjadi luar biasaan yang Tuhan berikan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka oleh karena itu, mari kita percaya kepada Tuhan sehingga kita bisa taat. Tanpa kita percaya kepada Tuhan, maka seseorang itu tidak taat. Oleh karena itu, percaya kepada Tuhan suci. Sebab minggu-minggu yang lalu iman atau percaya itu akan membawa ke dalam surga. Maka oleh karena itu mari kita percaya kepada Tuhan dan kepada Yesus. Maka keuntungan yang kedua bisa kita baca satu ayat lagi, dua ayat lagi ini di dalam Yosua 1 ayat 8. Ada menemukan janganlah engkau. Begini firman Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, lalu renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan berhidup. Puji Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang dituliskan di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Luar biasa. Firman Tuhan katakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuai berhati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Jangan berhati-hati tidak sesuai dengan firman Tuhan.
Tapi Tuhan inginkan sesuai, berhati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, mengikuti persis sesuai apa yang dikatakan firman Tuhan. Ini saudara-saudaraku, supaya kita beruntung. Persis. Kalau Tuhan katakan kasih pipi kanan, ya kita kasih. Tidak mengurangi rasa hormat kita. Kalau Tuhan katakan kasih pipi kiri, kita kasihkan. Dan tidak menghormati rasa hormat kita. Karena yang berkata itu Tuhan. Dan kita percaya. Sekalipun kita mungkin ditampar, tidak akan sakit. Tetapi kita saudaraku merasakan sukacita. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita jengkel kepada seseorang, saudara jengkel kepada seseorang, Tuhan katakan jangan dendam kepada dia. Kata-kata bukan persis seperti kata Tuhan, jangan dendam kepada dia. Ampuni dia, ampuni dia. Ini saudara. Maka saudara dan saya, firman Tuhan katakan akan mendapat keuntungan. Tuhan sudah katakan jangan benci, lalu kita benci. Ada mungkin minta maaf Tuhan. Secara umum bagaimana roh atau tapi Tuhan katakan ampuni dia. Dan itu yang kita lakukan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka kita dikatakan akan beruntung, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka itulah bertindak hati-hati sesuai dengan segala tertulis di dalamnya, sebab dengan demikianlah perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita percaya dan kita taat dan kita melakukan persis sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan katakan dan Tuhan klaim bahwa saudara dan saya akan beruntung. Haleluya. Dan itu akan terjadi. Dan itu bukan hanya retorika, tapi sungguh-sungguh akan Tuhan nyatakan, sebab Tuhan kita itu adalah ya dan amin. Tuhan kita itu tidak pernah berbohong, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sehingga Tuhan kita itu dikatakan adalah yaitu Tuhan yang paling benar di dalam segala kebenaran. Kalau manusia tidak ada yang benar, kata Roma, tapi Tuhanlah adalah yang benar dan sesungguhnya adalah benar. Ketika Dia benar, maka tidak ada satu pun meleset perkataan Tuhan. Bahkan 1.1 koma pun tidak pernah meleset perkataan Tuhan. Asalkan sungguh-sungguh itu sesuai dengan perkataan Tuhan itu saudara dan saya lakukan, maka itu akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Namun perlu kita harus percaya sungguh-sungguh kepada perkataan Tuhan. Dan kalau kita bimbang, kita ragu, maka kita tidak akan mendapat hasil. Bahkan kita akan seperti yang diombang-ambingkan di laut atau ombak saudara-saudaraku, tidak tentu arah. Tapi ketika kita sungguh-sungguh percaya, yakin kepada perkataan Tuhan itu, maka itu akan terjadi dalam setiap kehidupan. Dan yang kedua, keuntungan-keuntungan orang yang taat kepada Tuhan. Kita baca ini di dalam Yakobus 1 ayat 25. Siapa duluan menemukan, dia paling banyak dapat berkat. Haleluya. Langsung bacakan yang sudah menemukan. Ini firman Tuhan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan dia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Puji Tuhan. Dikatakan dia hanya tidak mendengar, tetapi melakukannya. Firman Tuhan katakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya,
Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatan. Dikatakan hanya mendengar untuk melupakan. Ini mungkin sering bagi kita. Kita sudah dengar, nanti pulang ke rumah, ada yang lain, ada itu, melupakan. Tapi Tuhan tidak ingin demikian. Haleluya. Kita akan tetap lakukan itu. Sebab kenapa saudaraku, firman ini mengatakan kepada kita saudaraku, supaya kita berbahagia oleh perbuatan itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan cuma artinya ketika kita datang kepada Tuhan atau mendengarkan suara Tuhan itu. Contohnya satu, membaca Alkitab, itu adalah mendengarkan suara Tuhan. Jadi kita jangan salah, ada Tuhan berbicara kepada kita, tidak. Tapi ketika kita mendengarkan suara Tuhan adalah ini pemula. Mendengarkan suara Tuhan lewat membaca firman Tuhan, maka saudara pasti akan mendengarkan suara Tuhan. Haleluya. Maka mulai hari ini ketika saudara tidak pernah mendengarkan suara Tuhan secara langsung, tidak ada itu. Ya, zaman tidak ada, mungkin nabi-nabi, rasul-rasul dulu ada itu, seperti Salomo, seperti Musa. Tapi kita di akhir zaman sangat jarang itu. Tapi bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan? Maka kita ketika membaca firman Tuhan, di sanalah suara Tuhan kita dengar. Di sanalah suara Tuhan disampaikan kepada kita yang dikasih Tuhan. Maka untuk itu artinya ketika kita mendengar suara Tuhan, kita bukan cuma membaca Alkitab ini, tapi kita meneliti firman ini, saudara. Teliti. Artinya Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau katakan kepada kita bahwa saudara dan saya sebenarnya bukan lagi bawahan. Tapi kita sudah mulai dewasa. Jadi Tuhan sudah berikan waktu kesempatan bagi saudara dan bagi saya untuk mau meneliti firman Tuhan ini. Artinya ketika kita membaca lalu kita teliti, artinya diekspos. Maka ada pelajaran eksposisi. Ada eksposisi khusus Yohanes, ada eksposisi khusus Yakobus, ada eksposisi khusus Matius, ada eksposisi ayat-ayat atau buku-buku yang lain. Kita teliti, kita ekspos saudara-saudaraku. Maka ketika kita mulai ekspos itu saudaraku, kita perlu saudaraku belajar. Kalau orang-orang sekolah katakan itu adalah ilmu hermeneutika, ilmu menafsir. Jangan kita sembarang menafsir dengan pikiran kita sendiri. Tapi kita mau menafsir saudaraku dengan historis, kejadian-kejadian dan ayat yang lain saudara-saudaraku yang dikasih. Kalau dulu saya mulai bertobat, saya menjadi panduan saya dulu ada beberapa macam buku kecil yang dikarang oleh bapak-bapak yang lebih terdahulu, dan mereka itu menafsir. Tapi setelah sekarang saudaraku tidak begini demikian, sebab kita saudaraku sudah mulai dewasa, dan kita tidak cukup lagi hanya yang disampaikan oleh orang. Dan kalaupun itu disampaikan saudaraku, mari kita ulang kembali, dengarkan suara Tuhan lewat membaca firman Tuhan, lalu kita teliti saudaraku di dalam setiap hidup kita. I worry itu horor yang berperbedaan. Artinya di sini dikatakan tadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukan. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika hamba Tuhan menyampaikan dari sini, nanti baca lagi di rumah. Amin. Teliti lagi di rumah. Pasti ada dampak efek yang luar biasa bagi hidup saudara. Iman rohani saudara akan dibubarkan kembali, akan diberikan semangat. Tidak menjadi tertidur saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sesibuk-sibuk apapun, kita berikan waktu kita sedikit saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bukan mengombongkan. Sekarang saya ini sudah mulai membaca yang kedua kali ini. Saya ulangi saudaraku. Ini masuk di Lukas sekarang, saudara. Dan ketika kita membaca firman Tuhan itu, di situ kita suara Tuhan, oh ini nanti disampaikan. Ini saudara-saudara yang dikasih, supaya kita sudah makin dewasa. Maka dikatakan di sini, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita meneliti adalah kuasanya sangat besar bagi setiap kehidupan. Ada sangat kuasa. Artinya ketika kita setia membaca firman Tuhan ini, walaupun ada dari luar, beda. Saya cuma kata-kata itu kita. Tapi saat berjumpa, nasi berkata. Tapi ketika kita membaca firman Tuhan ini, mungkin kita akan diikat firman Tuhan ini. Dan kita tidak ada diberikan kesempatan untuk cara sedikit, walaupun melalui saudara atau pemilik kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi kami bacakan firman ini bagi kita. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan. Perhatikan, firman Tuhan, hukum Tuhan adalah hukum kemerdekaan. Artinya orang yang merdeka itu adalah bebas, terlepas, tidak ada yang mengkumpul, tidak ada yang mengikat, tidak ada yang membelenggu, tapi diberikan kebebasan yang luar biasa. Masalah perkara dunia dia tidak terlalu memikirkan, sebab dia tahu dunia ini suatu kelak akan berlalu. Tapi artinya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukan artinya kita bukan tidak semangat bekerja, harus semangat, tapi tidak terlalu memikirkan perkara dunia ini, tetapi selalu memikirkan perkara di surga. Sebab ayat minggu yang lalu mengatakan perkara di surga itu tidak akan hilang, tidak dimakan lenyap, tapi kekal sampai Lara dan saya nanti di dalam kerajaan surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi.